sesaat lagi Kak, kita akan mendengarkan seseorang yang sangat luar biasa dan juga biasa di luar. Nama beliau agak sedikit susah disebutkan, tapi orangnya simple dan menyenangkan. Apalagi nih, kalau beliau itu disebut dengan Om. Kok Om? Biasanya kalau dipanggil Om itu bisa dapat iPhone. Iya bener ya, Om iPhone Om. Iya. Beliau juga seorang pembicara dan motivator yang kandang. Seorang master game, seorang digital marketer, dan juga seorang public speaker tentunya. Kalau soal prestasi nih Kak, gak usah diragukan lagi. Betul. Dari tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, sampai tingkat internasional udah pernah dilalui. Wah, luar biasa. Udah. Daripada kita ngomongin prestasinya, lebih baik kita langsung panggil orangnya. Langsung saja kita sambut Om Mujahid. Cip, satu. Cip, satu. Yuk kita tepuk tangan, ikuti lagunya. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Wow, luar biasa panggungnya ternyata sepegar ini ya, dari depan luar biasa. Masih pada semangat? Wes. Udah. Nanti tepuk tangan lagi. Yang belakang sana udah merah tangannya kayak dari tadi tepuk tangan. Baik, sebelum saya kenalan saya mau panggil partner saya nggak enak kayaknya bicara begini di sini. Ada yang aneh rasanya, ada yang kurang. Kepada partner saya tunggu di panggung. Gak ada ya? Ada ya? Yang itu? Oke lah, kalau itu. Kasihan dia kepada mereka. Rehearsalnya udah semalaman padahal yang gitu tuh. Karena ini katanya lebih cantik, ya udah ini deh. Baik. Sekali lagi. Kursinya nggak usah diperhatiin dulu ya. Yang ini aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Alhamdulillahi at'amana wa saqana wa jalana minal muslimin. Ya mana tahu Anda tadi yang lupa gitu baca habis makan. Makanya saya pimpin. Sekarang para peserta masih sama ininya kan? Goodie bag-nya kan? Ada pena, ada kertas. Masih ada kan? Siapa yang gak dapat? Panitia memang gak dapat? Oh bukan panitia, peserta ada yang gak dapat nih panitia? Udah ya? Tolong diminta ke panitia, kalau kita semuanya dapat. Karena kita akan mempergunakan apa saja, semua yang ada di dalam situ harus berguna untuk kita pada hari ini. Ada pena? Ada buku. Nah, sedikit banyak saya akan berbicara tentang diri saya. Tapi tidak akan berhenti di situ. Tidak akan berhenti di situ. Saya mau mengetes, saya mau mencoba
Apakah teman-teman semua, ayah bunda, kenal nggak sama diri sendiri? Sama diri sendiri kenal nggak? Sudah belum? Kenal nggak? Sudah? Coba deh dites, yang sudah kenal sama dirinya sendiri, katakan. Cuma 2 orang. Jadi yang belum kenal sama dirinya ini belum sama sekali. Jadi kalau ditanya, Rani, Rani, padahal 40 tahun namanya Rani, gitu, karena nggak tahu dirinya, nggak kenal sama dirinya, iya. Tapi buat kita persiapkan kertas dan bukunya. Ini faktanya sudah sangat bagus. Sebelum saya berbicara tentang diri saya mau ngetes, saya mau uji teman-teman semua ini kenal nggak sama dirinya sendiri. Kita bermain 1 menit saja. Permainannya adalah memakan waktu 30 detik. Berapa? 30 detik. Dalam waktu 30 detik tuliskan kelebihan teman-teman sebanyak 3. Tuliskan 3 kelebihan teman-teman. Dimulai dari sekarang. Detik berlalu. Sudah? 3 aja, nggak usah banyak-banyak. 3 aja, nggak usah kepedean. 30 detik selanjutnya tuliskan 3 kekurangan atau garis miring hal yang teman-teman benci dari diri sendiri. 3, waktunya 30 detik dari kemarin dan sekarang. 3 aja. Detik lagi. Ya, lampunya dibiarin nyala aja. Saya senang melihat ekspresi audiens kalau dari atas ini. Wajahnya cerah-cerah semua. Wajahnya itu wajahnya kayak habis makan seafood gitu. Iya enggak? Benar habis makan seafood? Ikan kan seafood. Oke, sudah? Siapa yang sudah? Diangkat tangannya. Cuma sedikit, cuma berapa orang ya? 15, 20 orang, 30 orang. Kita ada sekitar 100 berapa total di sini? Minimal yang belum sekarang ini ada sekitar 250 orang. Yang katakan cuma 50 orang. 1 menit diberi waktu untuk menulis 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Gak cukup. Sudah membuktikan satu hal. Apa itu? Bahwa kita memang belum mengenal diri sendiri. Betul? Betul. Masih harus butuh cermin ternyata. Dan siapakah cerminnya? Cerminnya ada banyak, tidak mesti yang membentuk kaca dan memantulkan gambar kita, bukan itu. Cermin itu ada banyak. Tadi siapa tadi? Setelah selesai semua, sudah semua belum? Jadinya ada 6 biji ya, 6 unit ya. 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Ada yang mau membongkar aibnya nggak? Bagus.
Jangan langsung bongkar aja. Sabar. Kalau aib mah biar Allah yang jaga kan. Masalah kebaikan bolehlah. Sebuah pertanyaan terakhir setelah membaca 6 butir tulisan teman-teman tadi. 6. Maukah kamu berteman dengan dirimu sendiri? Mau. Yakin? Habis melihat aibnya sendiri, ternyata aku kayak gini. Ternyata. Masih mau berteman sama diri sendiri? Yakin? Yakin? Ini energinya langsung energi kesyukuran. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kalau itu giliran saya memperkenalkan diri, oke? Nama saya siapa? Yang mana satu? Karena katanya om, sana katanya tante. Nama asli saya ini yang teman-teman ayah bunda, Mujadid Tuan. Agak sulit rasanya disebutkan ya. Maka dari itu, demi mempermudah ekosistem kelancaran kehidupan di alam semesta ini, saya mempermudah nama saya. Dede? Gak ada. Dede aja. Jadi di kampus itu saya membangun branding. Jadi salah satu cara terbaik membuat diri kita bisa dikenal dengan orang adalah membuat self branding. Self branding yang saya tanamkan di kampus selama saya mengajar berbagi dengan teman-teman mahasiswa ini. Kenapa Om? Karena Om. Padahal kalau saya itu umurnya masih muda loh. Kira-kira ada yang tahu umur saya berapa? Umur saya ya kurang lebih begitulah. Masih muda, tapi kok mau dipanggil Om? Jadi gini ceritanya. Sekarang kita tuh hidup tuh di zaman begitu ada kata apa yang tak benar, apa yang kira-kira di kepala? Ayo. Ada yang paling belakang sana ekor. Kalau lihat berarti yang zaman 2018 2019 itu. Sekarang konotasi yang muncul di setiap ada ucapan atau kata Om itu lebih banyak yang negatif, iya nggak sih? Maka dari itu saya membranding diri saya agar konotasi tentang Om ini semakin negatif lagi, semakin baik. Saya memperkenalkan bahwa ada Om yang mau memberikan apa yang terbaik dari dirinya. Seperti tadi ada Tante nggak? Mana Ibu Nur? Mau dipanggil Tante nggak, Nur? Nggak mau katanya. Ibu Nur adalah salah satu dosen di kampus Karya Anak Bangsa, memberikan penampilan yang luar biasa di pagi hari tadi. Tepuk tangan untuk Ibu Nur. Saya aja sampai nggak nyangka bisa sepecah itu penampilannya, luar biasa. Di kampus saya membranding diri saya sebagai Om, padahal saya bukan saya yang paling tua, ada yang lebih tua lagi, banyak tuh. Yang ketawa duluan biasanya udah tua duluan, ketahuan. Bahkan pendiri kampus Karya Anak Bangsa membranding dirinya Abang. Dosa nggak saya itu? Ada Bang Riki, ini Om Didit, dosa nggak saya itu? Tapi dosanya katanya dosa yang nikmat. Dosa yang memberikan kebahagiaan, dosa yang membangun kedekatan. Saya ini nggak usah lah, bisa dibaca kan? Nggak usah dijelasin lah. Seminar kali ini tuh temanya adalah bicara untuk sebuah kalimat yang sangat filosofis sebenarnya.
Kita itu ngapain? Kita itu untuk apa di sini? Kalau teman-teman ditarik oleh pertanyaan yang tadi bicara untuk apa, teman-teman itu sebenarnya sedang merangsang dirinya untuk membuat pertanyaan baru dalam aktivitas-aktivitas yang ada di hari ini. Sebuah pertanyaan baru itu disebut, saya kesini untuk apa? Ada yang bisa jawab? Teman-teman datang di seminar ini tuh untuk apa sih? Gitu loh. Ada yang bisa bantu jawab? Nambah ilmu, belajar, nyari jodoh. Ada yang nyari jodoh di sini? Ayo. Ada tadi yang lucu tuh. Tadi saya ngobrol-ngobrol di luar sama beberapa peserta itu. Ada yang katanya datang ke sini dipaksa oleh perusahaan. Ada nggak? Saya yang jadi pertanyaan itu, setelah dipaksa kok mau bertahan gitu duduk nanti sampai 8 jam di sore hari. Sepertinya pemaksaan ini pemaksaan yang indah gitu loh, pemaksaan yang nikmat. Karena akan berbuah menjadi sebuah pengetahuan baru untuk kita. Betul? Baik. Bicara untuk apa? Percaya atau tidak, kita itu hidup di zaman yang di tengah-tengah kita mungkin ada golongan yang logika berpikirnya itu terlalu gampang diukur. Cara bicara, tutur bahasanya itu tidak teratur. Saya lebih gampang menyebutnya dengan netizen. Ada netizen di sini? Ada netizen di sini? Gak ada katanya. Gak ada yang ganggu. Iya. Ada yang pernah mengalami konfrontasi, perdebatan yang tak begitu penting dengan netizen? Ada? Kita memposting sebuah hal yang prestisius, prestasi, yang ada malah komen-komen ngiri. Ada? Hidup kok ngiri mulu, nganan kayak gitu kan? Kalau nggak ngurus, ya karena ngurus itulah dia ngiri kali ya. Kita hidup di zaman itu. Kita hidup dikelilingi ideologi-ideologi yang meresap ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Dan kadang membuat kita juga seperti itu. Ya, saya memang kalau berbicara semangat sampai keringetan, bukan karena nervous, karena deg-degan. Sama aja ya. Tapi sebuah hal yang normal. Tadi diceritain kan sama Ibu Nur, masih ingat? Begitu mau naik di panggung, bahkan sudah berada di panggung, masih gemetaran. Masih tangannya dingin, masih keringatan gak kekontrol. Ini terjadi dengan saya ini karena begitu semangatnya. Tapi itu sebuah tanda-tanda positif. Percaya atau enggak? Enggak percaya. Yang enggak percaya karena belum tahu mekanisme rasa takut, rasa khawatir itu seperti apa. Kita akan bicara seperti yang akan kita bahas nanti, itu kurang lebih seperti itu. Kenapa ada orang bisa takut berbicara? Kenapa ada orang bisa begitu mau naik ke panggung dia gimana gitu? Ada, kita akan pecahkan satu persatu. Tapi yang saya mau tarik lagi ke pertanyaan yang tadi. Satu orang yang mau naik ke panggung memberikan penjelasan terbaiknya kenapa dia masih ingin berteman dengan dirinya sendiri. Coba siapa? Kayaknya ibu ini yang pertama angkat tangan. Ayo silakan, mana mic-nya? Mana mic untuk peserta?
Boleh? 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 Ah, boleh. Saya mau mendengar cerita unik atau sudut pandang yang baru. Kenapa kok masih mau berteman sama dirinya sendiri? Sebelumnya perkenalan dulu ya. Boleh, silakan Bunda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Vera, biasa dipanggil Dupe. Saya tinggal di Batu Aji. Ada yang dari Batu Aji? Pagi-pagi dari sini ya, saking semangatnya. Oke, itu aja perkenalannya dulu. Tadi yang disuruh apa, Bang? Om apa, Bang? Om Didit. Tunggu, Om Diditnya lagi negosiasi di belakang. Tapi sekilas tadi saya dengar, tadi Om Didit menyampaikan, katanya kan, uraikan 3 kelebihan dan kekurangan. Iya, betul, Ya, Om? betul sekali. Ya, tapi nggak apa-apa itu buka aib ya. Ya, kalau memang aibnya boleh dibuka dan mampu diterima dan sudah berdamai, Ya. silakan. Oke, saya mau berdamai dengan diri saya. Kelebihan dari diri saya, kekurangan dulu ya lebih baik ya. Boleh. Ya, kekurangan saya sih tadinya sih saya egois orangnya. Pengen menang sendiri kalau ngomong, makanya saya minat kali mau gabung di sini karena untuk meminimalisir keegoisan itu serasa sih mungkin normal ya, mungkin bagi kita yang masih kurang ilmu ya. Seperti ya saya ini di depan ini masih kurang ilmu dan masih haus ilmu gitu. Itu kekurangan saya adalah sedikit egois. Jadi yang mau berteman saya nanti harap maklum saya agak sedikit egois, tapi saya udah lumayan sih. Terus yang kedua, kekurangan saya tuh orangnya kurang disiplin. Setiap berangkat kerja pasti lambat. Entah 5 menit, entah 10 menit pasti lambat. Walaupun tempat kerja saya dekat dengan rumah saya. Itu kekurangan saya tuh. Yang saya makanya tertarik tadi, memang itu yang harus kita perbaiki dari diri kita. Nah, yang ketiga, kekurangan saya itu banyak makan, makanya badan saya seperti ini. Itulah kekurangan saya, mungkin wajar ya sebagai ibu-ibu ya. Karena apalagi saya punya anak bayi, makanya harus banyak makan juga. Itulah, tapi nggak bisa berubah juga walaupun anak juga besar. Oke. Itu kekurangan saya. Ya. Terus kelebihannya? Kelebihan saya, nah itulah kelebihan saya ini yang sangat-sangat memotivasi kawan-kawan saya, mengeluarkan energi selalu positif kata kawan-kawan saya itu. Dan kedua, motivasi saya itu sangat kuat ya. Selalu setiap apa yang saya sampaikan kepada anak didik saya, selalu anak didik saya termotivasi untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Wow. Itu. Dan terus lagi saya itu, kelebihan saya itu, apapun kerjaan saya lakukan sangat cepat dan sangat gesit. Entah itu malam, entah itu katanya harus besok siap, saya harus siap. Dan itu memang kerjaan saya selalu cepat siap. Itulah memang kelebihan saya, kerja saya selalu siap. Ya, ya, udah itu aja. Oke, baik, terima kasih. Terus masih mau berteman sama diri sendiri. Punya kawan misalnya, egoisnya sama, sering terlambatnya sama, ngomel-ngomelnya sama. Itu kawan saya yang selalu egoisnya sama, kami selalu debat sama, argumen sama, itu kawan saya. Iya. Dan kami satu apa juga sih? Akhirnya akrab. Ya memang akrab, cuman karena dia udah paham sebenarnya sih dalam intinya, dalam ilmu psikologinya sih, kalau kita paham terhadap sahabat kita, kenali sahabat kita, maka tidak ada kecocokan pada diri dan sahabat kita. Itu saja. Wow, terima kasih. Baik, dengan ibu siapa tadi? Udah kenalan tadi kan? Oh, Udah ya? Sama Vera. Ibu Vera. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Vera. Motifnya sangat-sangat bagus. Meskipun sudah ngejudge, ada sebuah kata yang sangat menarik pasti bagi kita. Saya setiap mau melakukan sesuatu, setiap mau hadir ke acara tertentu, saya pasti terlambat. Jadi sudah pasti terlambat. Sama kayak bilang, saya itu kalau telat makan siang pasti sakit perut. Ada yang pernah seperti itu? Dan ajaibnya dan anehnya, pasti
pasti sakit perut. Itu bermula dari mana? Bermula dari mana? Nasib, mindset, pola pikir, betul? Dilanjutkan dengan apa? Bu Vera, mohon maaf dalam 5-10 menit ke depan Bunda Vera yang jadi objek pembicaraan kita boleh? Dalam ilmu psikologi ya nggak ada. Tapi saya senang membahasnya, apalagi hal-hal seperti ini. Setiap saya akan hadir pada suatu tempat, pasti saya terlambat. Dan akhirnya terlambat terus menjadi kebiasaan. Ya. Jawabannya sudah betul. Ini bermula di pikir kita, di area pikir. Kita berbicara tentang sebuah mekanisme nasib namanya. Tadi jawaban teman-teman menjawab yang ini, pikir. Mindset yang terus kita tanamkan, mindset yang sudah terjadi di alam pikir kita terus menerus tanpa kita sadari, membentuk sebuah perkataan. Perkataan itu salah satunya pasti. Saya itu kalau naik ke panggung sukanya gemetaran. Iya udah, begitu naik di panggung gemetaran terus karena suka. Teman-teman mahasiswa kampus Karya Bangsa pasti sangat-sangat familiar dengan sistem menegur seperti ini nih. Jadi sebenarnya saya menegur, kalau bisa ada hal-hal yang di 3 terburuk tentang diri kita tadi itu diubah. Diubahnya itu bukan hal yang kita wacanakan, bukan hal yang kita rencanakan, seolah-olah sudah pasti, apalagi itu buruk. Ya. Kedua, pasti tadi adalah kata. Di pikiran Bunda Vera ini, beberapa pengalaman yang lalu, setiap dia akan menghadiri atau membuat sebuah acara, selalu terlambat. Dan akhirnya membuat kesimpulan di dalam pikirnya bahwa oh ternyata saya memang kalau mau hadir, mau datang ke sebuah tempat pasti terlambat. Akhirnya dari pola pikir, dari area pikir dikuatkanlah menjadi keluar dia menjadi kata pasti. Dari kata menjadi perbuatan. Perbuatannya ini bukan hal yang sudah terjadi, tapi yang akan terjadi. Begitu dia terus mengulang bahwa dia setiap akan datang pada suatu tempat pasti terlambat. Perbuatan ini yang bakal terjadi dan memang sudah dipastikan bakal terus terjadi. Di akhir itu ada N, huruf N itu adalah nasib. Segala elemen FKPN, pikiran, kata, dan perbuatan ini hasilnya adalah bagaimana nasib kita. Hasilnya adalah bagaimana kok kita setiap mau datang ke sebuah tempat selalu terlambat. Ya, hanya karena satu kata pasti. Jadi sebagai hadiah perkenalan kita, di 3 kata terburuk di 3 hal terburuk tentang diri kita itu hindari yang betul-betul kita seolah-olah prediksi. Kalau memang terjadi dan itu adalah hal yang buruk, ya udah biarlah terjadi. Oke? Setuju? Kita buat kesepakatan dulu. Kalau saya bilang setuju, semua bilang sepakat. Setuju? Sebaliknya sepakat? Oke. Selanjutnya, ada yang mau bertanya kan? Saya kira-kira ini sudah punya anak belum?
Padahal memang udah punya. Saya punya anak itu lumayan banyak. Ada 3 orang dari istri pertama. Istri saya ini istri pertama dan memang gak ada yang kedua, tapi faktanya dia yang pertama kan. Ini saya berani karena istri saya gak ikut. Istri saya gak bisa ikut ke acara ini, lagi ada acara di rumah. Kita akan kebacakan dari belakang kan? Bacalah. Kita akan sedikit bertanya pada diri sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan sini. Saya itu punya banyak ide, tapi kok sulit untuk saya ucapkan apa yang ada di pikiran saya. Dalam sebuah rapat misalnya, dalam sebuah rapat itu saya begitu bisa merancang sesuatu yang sangat brilian di dalam kepala saya, tapi kok nggak bisa keluar. Ada yang seperti itu? Ada. Saya tergelitik untuk nanya kenapa, tapi nggak apa-apa. Nanti aja ya, disimpan dulu jawabannya ya. Pertanyaan yang kedua, statement yang kedua. Saya itu orangnya, kalau saya berkata, saya itu takut bakal melukai orang. Ada. Nah, ini ada 2 hal yang terjadi. Pertama, bisa jadi ini terjadi karena sudah pernah terjadi, sudah pernah kejadian. Artinya dia pernah mengatakan sesuatu. Dia sudah pernah mengatakan sesuatu dan akhirnya yang dia katakan ini menyakiti hati orang lain. Itu skenario pertama. Di skenario yang keduanya, belum pernah terjadi apapun sama sekali, tapi sudah takut, sudah kebayang bagaimana reaksi orang kalau dia berbicara. Ada. Sudah ngerasa, jangan-jangan saya kalau ngomongin ini orang ini malah tersinggung nanti, padahal jilbabnya mencong. Saya cuma mau bilang jilbabnya miring Bu, tapi takut nanti ibunya tersinggung. Itu langsung perbaiki jilbabnya ibu. Ada. Berarti pertanyaan ini mewakili perasaan kita semua, betul? Selanjutnya, saya itu merasa orang-orang di sekitar saya saking hebatnya, saya itu ngerasa gak punya apa-apa. Saking kerennya, aku mah apa aku? Ada ya. Next. Ini sebuah pertanyaan umum nih. Saya merasa sulit menerima kekurangan saya. Ada? Saya mau konfirmasi dari muka-mukanya nih, beneran ada. Ada yang dari sana tunangku. Oh, ternyata tidur dia. Ini ada agak sedikit berkebalikan. Saya itu senang ngebacol, ngelucu, ngobrol dengan orang, tapi kadang kelewatan. Sampai ada teman saya yang sakit hatinya oleh kata-kata saya nggak sadari. Ada? Ini malah lebih banyak kayaknya. Saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak tahu sekarang kata yang sedang tenar ini, overthinking? Tahu? Kenal nggak? Atau masih belum tahu? Yang tahu cuma generasi milenial. Overthinking itu apa sih? Overthinking itu apa? Overthinking adalah
perasaan yang berlebihan. Nah itulah. Overthinking adalah memikirkan sesuatu hal berlebihan sehingga mengakibatkan kondisi diri atau fisik kita ikut menurun. Itu overthinking. Saking dia seringnya overthinking akan suatu hal, dia nggak berada di area yang sepi. Karena kalau begitu nyepi dikit, aduh pikiran kebanyakan. Begitu menyendiri dikit, aduh banyak lagi yang dipikirin nih. Kalau bapak-bapak mah kadang jarang menyendiri gitu loh. Begitu udah kumpul tetap aja pikirnya banyak. Aduh tagihan, aduh cicilan di bulan 18 tanggal 18 nih. Bagi anak-anak muda yang sering terjadi nih akhir-akhir ini, sebuah penyakit yang secara massal kita terima begitu aja karena kalimatnya atau kata-katanya terbilang baru. Ada overthinking, ada apalagi insecure dan lain sebagainya. Iya kan? Ini akan kita hindari bersama-sama. Yang terakhir, saya orangnya suka bercerita, tapi begitu saya bercerita saya sulit untuk berhenti. Ada. Yang bilang ada itu yang dirinya sendiri, jangan bilang ada tapi orang lain yang pernah saya lihat kayak gitu. Enggak. Teman-teman sendiri udah ada belum yang kayak gini? Oh bapak, abang yang di belakang pernah nunjuk temennya di samping. Apa? Istrinya pak ya? Oh. Kalau istrinya, ya kita pahami lah. Kalau istri kan memang tugasnya di rumah memberikan instruksi dari pagi sampai malam. Instruksi loh ya, ya ibu-ibu ya, instruksi bukan omelan, bukan ocehan juga. Meskipun instruksinya pakai marah-marah. Kamu pakaian kau masih di situ, tuh keranjang jemuran tuh di situ tuh. Bisa aja kayak gitu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita sedikit demi sedikit, dari tadi saya suruh diam loh di sini. Mungkin minta digunakan. Atau nanti aja deh. Saya lagi senang berbicara sambil jalan-jalan, itu relax. Sebelum kita mulai sedikit demi sedikit menjawab pertanyaan, berbicara itu untuk apa sih? Saya mau kita berdiri semua dari tempat. Yuk. Kayaknya mulai pada lapar lagi nih, baru saja habis makan. Ayo. Loh, kok pada berdiri nih? Oh, tadi disuruh ya? Oke. Musiknya kecil aja. Saya mau kita angkat tangan kanan ke atas. Ingat, diputar terus, diputar sampai kencang kayak helikopter, diputar, stop. Kita lihat siapa yang fokus ya. Perintahnya putar dan stop aja. Oke, siap? Setuju? Oke, diputar, stop. Diputar, stop. Di stop, kok masih putar? Oh. Gampang cuma dua loh, putar sama. Oke, kita coba lagi siapa yang fokus. Yang tadi ngamuk-ngamuk kalau seperti itu jangan. Diputar, stop. Mantap, seragam. Diputar, stop. Di stop, masih muter. Aduh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Ini sekedar sedikit kecil-kecilan aja karena saya ngelihat ada yang ngandor di belakang kayaknya udah nyaman kali. Sampai besok perlu lagi. Dua piring pak ya. Oke. Ayo pak. Gimana?
Berbicara untuk apa? Tapi saya ubah. Seperti ini. Cek. Teman-teman di sini untuk apa? Ada nggak? Ada nggak? Datang ke sini itu hanya untuk dapat sertifikat? Ada? Ada? Masih zaman ya? Dapat. Ya, berbicara itu untuk apa? Bicara kita itu harus ada tujuannya. Bicara kita itu harus ada outputnya. Tapi sayangnya orang itu ada. Orang bahkan berhenti sebelum mencoba berbicara. Di skenario yang tadi itu, ada kan? Sebelum dia mengungkapkan apa yang dia inginkan, dia sudah kepikiran, takut nanti ini gak diterima. Dia mau menghadap bosnya, bos, saya mau gaji saya dinaikkan 50% saja. Tapi ini masih dalam pikirannya, udah dirancang tuh, udah dibuat-buat seindah mungkin kata-katanya. Kalau bisa intimidatif, ending skenario di otaknya itu, kalau akhirnya gaji saya nggak dinaikkan, saya akan pecat dia, pecat bosnya. Ya. Dia udah begitu, bos, saya sudah bekerja dengan penuh kesetiaan, dengan etos kerja yang tinggi, hitungannya bukan lagi tahunan tapi sudah puluhan tahun. Sudah saatnya saya untuk meminta hak saya, yaitu menaikkan gaji saya. Tiba orang SPM langsung wah gimana? Anggaplah, tapi skenario ini sayangnya masih di dalam kepala. Kenapa? Karena tidak berani untuk mengungkapkan. Pun begitu berani mengungkapkan dengan cara yang salah pula. Masuk itu, bos, pokoknya saya mau naik gaji. Kira-kira bos yang mana bakal ngasih naik gaji anaknya kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau ada, saya mau jadi bosnya. Saya mau jadi anak buahnya. Gak ada. Maka berbicara itu harus ada outputnya. Dengan memiliki output yang kita pasti sudah inginkan, pasti harus ada mekanismenya. Mekanismenya seperti apa? Mekanisme sebelum berbicara dulu. Mekanisme sebelum berbicaranya dulu. Ada orang begitu takutnya untuk berbicara, dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Ada. Dia sudah siap ini. Nanti tanggal 27 malam minggu saya mau ngajaklah gebetan saya makan malam. Di situ saya mau mengungkapkan hal yang paling saya impikan selama ini. Pemutar. Ya, udah lama dia incar-incar gitu kan. Akhirnya punya kesempatan, punya sama-sama waktu yang kosong, ketemu tempat yang romantis, makan malam bersama. Kesempatan tuh, jadi tuh malam minggunya datang, si cowoknya pakaian ganteng, si cewek pakaian juga ganteng. Cantik, oke. Fokus, mantap. Udah duduk nih. Oke, kamu pesan apa? Gitu ya. Aku terserah deh. Apa? Kamu bisa pesan apa aja, yang mana aja di restoran ini boleh kamu makan. Terserah deh. Begitu aja tuh terus sampai tutup restoran tuh. Akhirnya nggak jadi nembak. Ada nggak kira-kira orang yang seperti itu? Nanggung kencang ceweknya. Ada. Yang cewek-cewek malah nanggung kencang. Hanya karena rasa takut. Padahal kan dia belum tahu nih bakal diterima atau enggak. Artinya dia belum tahu reaksi cewek apa enggak. Udah bisa jadi begitu dia kasih, beginilah rasaku kepadamu. Malah dapat
merasakan hal yang sama, Mas? Siapa tahu ya, bisa jadi ya. Tapi itu tidak terjadi karena pertanyaan itu tidak keluar. Maukah kau menjadi pendamping hidupku di dunia maupun di akhirat? Ya. Tidak terjadi karena pertanyaan itu tidak keluar. Pertanyaan itu tidak keluar karena didasari rasa takut. Padahal kalau kita telisik, rasa takut itu sebenarnya sebuah mekanisme. Rasa takut itu adalah sebuah mekanisme pertahanan diri. Tahu nggak? Kita flashback dulu. Ada yang masih kecil, waktu kecil dulu, masih ingat? Waktu kecil dulu mau nyebrang jalanan, mau nyebrang jalan aspal gitu yang ramai. Kira-kira langsung berani nyebrang kan? Pasti takut-takut dulu ya. Apalagi dengan lindungan orang tua yang selalu, kamu hati-hati, jangan nyebrang sendirian. Ada kan? Rasa takut itu sudah ada. Akhirnya bertumbuh, sudah menjadi anak yang sedikit lebih besar, berani dia nyebrang. Pastinya dengan pengalaman-pengalaman dia nunggu mobil atau motor lewat dulu, sudah nggak ada baru dia nyebrang. Sudah mulai hilang rasa takutnya, betul? Nyebrang aspal, nyebrang jalanan itu nyebrang ayat. Tapi gak kepikiran lagi rasa takutnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa nyebrang dan sampai di tujuan. Betul? Sejatinya rasa takut itu seperti itu. Rasa takut itu seperti alarm. Rasa takut itu ibarat sebuah mobil ya. Begitu disentuh, yang bukan pemiliknya atau benda asing dari mobil itu langsung bunyi. Di mana bunyinya? Bunyi mobil Pak, bukan bunyi anak bayi. Langsung nyala alarm mobilnya, wiu, gitu ya. Malah saking besarnya, mobil seberangnya juga ikut nyala. Akhirnya nyala semua satu parkiran. Defense mekanisme pertahanan. Mobil ini sedang mode mekanisme pertahanan. Dia akan mendeteksi apa saja yang menyentuh dia dan tidak familiar dengan mobil itu, dan tidak familiar dengan dia, dan menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Sampai sini paham? Padahal bisa jadi yang menyentuh mobil itu bukan ancaman, bisa jadi bantal yang jatuh, bisa jadi petir yang berbunyi sampai gemetaran. Bukan ancaman sebenarnya bagi mobil, tapi bunyi alarmnya. Sama halnya rasa takut. Hal yang kita rasakan sebelum kita naik berbicara di atas panggung itu alarm pada diri kita. Cuma alarmnya berbeda. Alarmnya dipicu oleh hormon yang namanya adrenalin. Adrenalin rush. Jadi sebelum naik ke panggung, tangan sudah dingin, dada berdegup kencang, degup. Dipikirnya nervous, sebenarnya nervous, malah nervous itulah nervous, karena nervous system. Dipikirnya dia sedang gugup, dia tidak akan bisa berdiri lama di atas panggung, duduknya pasti lemah, gemetaran dan lain sebagainya. Itu yang dipikirkan, padahal belum terjadi. Dia sedang membuat dirinya terlena akan defense mekanisme yang terjadi pada dirinya. Padahal itu cuma alarm. Boleh ditanya kepada siapa tadi? Ada Bang Roni. Mana Bang Roni? Saya tadi ngobrol dengan Bang Roni yang katanya sudah sering stand up, open mic. Luar biasa. Dia menceritakan bahwa awalnya berdiri di atas panggung itu memang bakal grogi, memang bakal kepikiran banyak hal yang begitu menakutkan yang kita dapatkan dari pengalaman orang lain. Orang malu, orang pegang mic-nya gemetaran, orang pegang mic tapi kabelnya digulung-gulung sampai putus. Ada. Dan itu menjadi data. Datanya berupa data ketakutan, sehingga dihadapkan pada kondisi harus berbicara di depan umum, muncul tuh datanya, muncul rasa takutnya. Mekanisme pertahanannya langsung memberikan, ini adalah hal yang mengancam keberadaanmu misalnya. Padahal enggak.
Begitu naik ke panggung, begitu berbicara, menemukan rasa nyaman, mengeluarkan semua yang ada dalam kepala, keluar semuanya dan tampil luar biasa. Dan ini akan kita sama-sama rasakan nanti, akan menjadi pengalaman kita dalam beberapa waktu ke depan. Teman-teman yang ingin merasakan bagaimana menaklukkan diri yang tadinya nggak mau tampil di depan umum, yang tadinya nggak mau berbicara, nggak berani berbicara di depan orang, secara perlahan-lahan kita akan korek. Dan ini sampai sekarang masih berada pada tingkat pertama, hal yang paling ditakutkan oleh orang Amerika. Sebenarnya cukup perwakilan bagi kita semua. Jadi Chapman University membuat sebuah penelitian. Kira-kira orang Amerika ini di demografi umur 25 sampai 45 tahun, apa yang dia paling takuti? Di sini ada teman-teman yang fobia. Ada yang fobia kecoa, ada fobia cicak, ada fobia ketinggian, ada. Yang namanya juga fobia ya, tapi fobia ini bisa dihilangkan, aman. Rasa takut pun begitu. Dan dibuatlah penelitian ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ternyata rasa takut orang Amerika pada umumnya di umur 25 sampai 45 tahun itu adalah public speaking. Melebihi rasa takut terhadap ular, rasa takut terhadap gajah, rasa takut terhadap ikan hiu. Lebih takut mereka berbicara di depan umum. Kok bisa ini terjadi? Hal-hal yang sepertinya mudah bagi mereka yang sudah menjalankan, tapi begitu mereka yang belum pernah merasakan berbicara di depan orang itu, aduh gimana rasanya? 3 hari lagi dia diberikan mandat untuk membaca pidato di depan umum. Anggaplah dia seorang kepala sekolah. Di hari ketiga dia sudah siapin catatannya tuh. 2 lembar bola balik, 4 halaman berarti. Di hari kedua dia baca. Di hari ketiga dia sudah siapkan dirinya untuk naik. Di hari hanya dia sudah naik tuh, naik panggung. Tiba-tiba gelap semuanya. Mau berbicara tak bisa. Semua bahan-bahan yang dia siapkan sudah hilang. Ada yang pernah seperti itu? Semua yang dia siapkan di awal itu, saya nanti bakal bicara hal seperti ini. Saya nggak perlu konsepnya. Saya simpan aja kertas yang saya buat tadi. Begitu sudah di depan panggung, blank. Ada? Dan ternyata ini masih bakal terus berlanjut. Kata seorang pengomong, hal yang paling berpengaruh, influential dan menggoda untuk diikuti adalah rasa takut. Ayo kita minggu depan ke gunung itu yuk. Tapi katanya di gunung itu tuh areanya angker. Ada kemarin sekelompok orang ke sana camping, gak balik-balik. Dipenuhi dirinya dengan ketakutan-ketakutan seperti itu, akhirnya dia gak jadi ikut. Teman-temannya yang jadi ikut malah senang-senang. Sangat menggoda untuk kita ikuti. Sangat-sangat kita itu rasanya begitu tentang rasa takut itu kita mau ikutin aja. Karena kembali ke naturnya manusia, ke sangat-sangat manusiawi bahwa kita itu sebenarnya makhluk yang selalu menghindari area yang tidak nyaman ke area yang nyaman, area yang menimbulkan rasa takut ke area yang tidak menimbulkan rasa takut. Sekarang saya mau tes satu orang yang belum pernah. Kalau ada beberapa peserta di sini yang mempunyai profesi sebagai guru, mempunyai profesi sebagai leader dan lain sebagainya, yang sudah terbiasa manggung, sudah terbiasa berbicara.
hanya saja mungkin perlu dipoles sedikit. Tapi yang saya butuhkan satu orang yang belum pernah berbicara di atas panggung. Kita akan modifikasi sekarang juga. Ada? Ada? Satu orang siapa? Bunda? Ingat caranya, yang belum pernah sama sekali manggung, yang belum pernah sama sekali berbicara di depan umum. Belum pernah? Sama sekali? Oke. Kalau gitu dengan Bapak, silakan. Yuk, tepuk tangan untuk Bapak ini. Ayo, silakan. Dengan Bapak siapa? Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Perhatikan, kita tidak begitu banyak mengharapkan perubahan, tapi sedikit nanti kita modifikasi. Semoga ya, semoga ada perubahannya. Oke? Kita perhatikan perkenalan pertamanya dulu. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak 2, Ibu 2. Kak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sajili, panggilannya Ali. Saya tinggalnya di Tiban Baru, perumahan Mutiara Point. Tapi apa lagi nih, Pak? Oke, perkenalannya tadi nama. Terus apa lagi? Saya mau cek audiensnya. Nama? Tempat tinggal? Nama panggilan? Nama panggilannya siapa? Aldi? Hah? Ali? Pekerjaan? Pekerjaan lagi? Itu aja Pak. Pekerjaan saya di PT Gojek Indonesia, driver gokar. Oke, driver gokar. Jadi 4 poin ya, nama, tempat tinggal, nama panggilan, profesi. Oke, dari belakang, profesi, nama panggilan, tempat tinggal, nama. Oke? Oke, kita modifikasi dikit dulu. Di sini. Kan baru mau kok jauh gitu. Deketan dong. Tapi ngadepnya ke saya. Ngadep ke belakang sini. Nah, kita dapat. Saya off mic ya. Oke, kita coba sekali lagi ya. Perkenalannya ada 4 poin. Ada apa itu? Baik, kita bandingkan cara perkenalan di awal tadi dengan cara perkenalan yang sekarang. Sudah, Pak? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sajili atau sering dipanggil Ali. Saya tinggal di perumahan Mutiara Point, Tiban Baru, Kupang, Batam. Oke, lebih nyaman yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Wow, langsung nampak perubahannya. Terima kasih Bang Ali. Baru bentar doang diajak ngobrol padahal. Ada yang tahu kira-kira saya tadi ngomong apa? Hah? Tadi lagi lagi gibahin bapak yang di sampingnya sebenarnya. Ya, sebuah mekanisme, sebuah modifikasi yang mekanismenya itu sedikit terbalik tapi membuat dia nyaman. Sebentar aja, sedikit aja tadi. Nah, teman-teman bakal merasakan modifikasi ini dalam 3 tahun ke depan. Sedikit demi sedikit, dalam kurikulum itu semester per semester.
semuanya akan kita rasakan, semuanya perubahan-perubahan itu akan kita sama-sama jadikan bagian dari perubahan diri kita. Siap? Siap bergabung di karya anak bangsa Palu Studio School? Oke, terima kasih semangatnya. Nah, saya itu sebenarnya siapin juga sebuah penampilan, tapi penampilan saya tuh mana ya? Puisi. Saya tuh pengen puisi. Karena di dalam kurikulum semester public speaking, jadi ada semester fundamental namanya, terus semester pikir, yang ketiga semester public speaking. Di ketiga malah baru ada semester public speakingnya. Tapi tenang aja, sebenarnya praktik public speakingnya sudah dimulai di awal. Hanya saja pendalaman atau masterinya itu di semester public speaking. Setelah public speaking ada media, lalu hipnosis. Nah, di dalam semester public speaking itu ada namanya latihan vokal, latihan olah vokal. Olah vokal ya, bukan olah vokalis. Yang pengen nyanyi boleh. Olah vokal itu ada banyak. Ada bernyanyi, ada bersajak, ada puisi, dan semua seni-seni suaranya. Yang penting vokal. Karena kenapa? Kita langsung loncat dulu. Dr. Albert Merhadian ini sudah meneliti, sudah lama. Ini hasil penelitian dia. Aspek pengaruh orang ini bisa diterima data atau ucapannya itu terbagi dalam 3 hal: visual, vokal, dan verbal. Yang 55% ini adalah visual, body language. Apa yang teman-teman lihat sekarang? Wajah ganteng saya. Bapak itu cemburu. Jidat saya yang glowing. Itu visual. Hal-hal yang diterima oleh mata, termasuk body language, gestur, mimik. Itu semua yang diterima oleh mata. Dan ini efeknya 55%. Gede kan? Gede lah. Ditanya kenapa berbeda-berbedanya nanti, begitu ada kesempatan. Nah, aspek keduanya adalah voice atau vokal, sebanyak 38%. Tinggi rendahnya intonasi, dalam dan tingginya penekanan dalam berbahasa, itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, di vokal ini kita sering latih. Kalau di kelas public speaking kita sering latih, entah bernyanyi, entah latihan vokal, entah olahraga rahang dan lain sebagainya. Kali ini saya akan melatihnya dengan puisi, tapi puisi yang saya karang baru aja, baru semalam. Tapi sebelum saya teriak-teriak, saya mau minum lagi lah. Puisi ini didasari sebuah kekhawatiran sebenarnya. Didasari rasa, kok sekarang seperti ini. Puisi ini judulnya Kemana Perginya Lestariku. Dibuat di Selasar Barat Daya, Geraha Kansa, 15 Januari 2022. Kemana perginya lestariku? Dulu sering kulihat hamparan hijau sawah meratapkan langit biru. Tidak hanya di buku gambarku, tapi tepat di depan mata kepalaku. Kiri, kanan, sawah, di tengahnya sungai. Di antara gunung-gunung itu matahari terbit termalu-malu. Di sana terhampar potongan surga, terlukis dalam ranah keindahan.
Langit selaksa biru nan indah, awan berarak mengikut kemana angin berarah. Tapi sekarang kau kemana? Lapisan tanah becek berwarna coklat di setiap habis hujan. Kini tanahku berwarna abu. Telah lama ku cari tanah becekku. Sekarang kau kemana? Padi yang menunduk dalam kebersahajaan terhampar di atas permadani kuning persawahan. Gunung terlihat gagah menjulang penuh digdaya. Pepohonan hijau berbaris menanti sang surya. Inilah Indonesiaku. Potongan indah surga di dalam bait syair dan lagu. Inilah Indonesiaku. Keindahan lukisan semesta yang tergores di kanvas negeriku. Inikah Indonesiaku yang katanya hasil candaan Tuhan dikala merancang indah nirwana. Inikah Indonesiaku? Kenapa sekarang tak nampak? Cemara kehidupan yang tinggi menjulang yang menjadi rumah bagi banyak hewan buatan Tuhan. Sekarang cemaranya tak lagi hijau, rimbun dan teduh. Tetap tinggi, tapi banyak jendela, banyak lampu. Sering banjir, sering longsor. Mengapa bisa begitu? Di barat ada asap, bikin marah tetangga. Di timur masih rindang, tapi perang tak pernah reda. Padahal dulu tidak begitu. Kini Ibu Pertiwi terseduh melihat anak-anaknya yang tak tahu malu, diuji, dicacik tanpa menanti kapan berlalu. Sayangnya Ibu Pertiwi kini hanya bisa bersedih, terus memberi, meski tetap tertatih. Anak-anaknya nakal semua, sering dimarah, anehnya tak pernah jerah.
sayangilah untuk berkah. Terus lanjutkan, hijaukan bumi, maka langit akan menjadi biru. Hijau bumiku, biru langitku. Goresan pena Arwi Said. Demikianlah persembahan dari kami 8 Fatona. 8 Fatona cerdas, berkualitas, berwawasan luas. Oke. Wow, wow. Luar biasa. Keren gak tuh? Ya keren, yang ngomong keren teman-teman kelasnya aja. Semoga pesannya tersampaikan ya. Semoga kita dapat pesannya. Ada yang dapat pesannya? Ada. Kalau nggak ada ya kelewatan lah. Kita sedang banyak ditegur, sedang banyak-banyaknya ditegur oleh tempat kita tinggal sekarang ini. Ayolah, sebisa kita. Gak usah berbuat yang banyak-banyak, yang di sekeliling kita aja. Minimal kalau buang sampah itu ya pada tempatnya. Buang teman-teman yang nggak disukai juga, jangan juga pada tempat sampah. Oke, masih pada semangat? Saya mau buat satu permainan lagi nih, tapi permainannya ada latar belakangnya. Di kampus itu kita belajar dua hal yang ada pada diri kita dan sudah ada sejak kita dilahirkan. Ada yang namanya conscious mind dan kedua adalah namanya subconscious mind. Conscious mind itu adalah alam sadar. Oke, sekarang saya mau teman-teman menunjuk ke depan. Oke, mengangkat tangan kanan aja, dan menunjuk ke depan, pas di depan, selurus dengan mata. Oke? Sekarang putar tangan, putar sejauh mungkin, sebisa mungkin, sejauh mungkin, tanpa menggerakkan kaki. Ya, lupa. Tanpa menggerakkan kaki, tangannya diputar. Kalau bisa, nggak usah kena temannya. Tapi sejauh, putarnya searah jarum jam ya. Sejauh-jauhnya. Badannya boleh diputar, tapi kakinya nggak boleh diputar, nggak boleh digerakkan. Sejauh-jauhnya. Ditandai. Sudah? Sudah ditandai? Sudah? Oke. Kalau sudah ditandai, kembalikan tangannya. Ingat tandanya tadi ya. Ingat kemana tadi tangannya tanda. Oke, silakan diturunkan tangannya kembali. Kita mulai sekarang permainannya. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Tangannya diturunkan aja. Tarik sekali lagi. Yang dalam. Hembuskan. Tarik sedalam lagi senyamannya, hembuskan, dan silahkan bernafas dengan nyaman. Begitu sudah dapat ritme bernafas dengan nyaman, silahkan tutup mata teman-teman sendiri. Silahkan ditutup matanya. Nah, selagi menutup mata ini, saya mau teman-teman memikirkan sebuah benda. Benda ini namanya karet gelang. Karet gelang ini sifatnya sangat elastis. Dia itu diputar berapa kali pun, dia tetap mengikuti putaran itu. Sangat elastis. Tidak ada penolakan. Sangat elastis. Karet gelang itu kita putar searah jarum jam, berapa kali pun, dia terputar begitu mudahnya dan sangat-sangat elastis. Sudah dapat bayangannya? Silakan mengangguk. Dan matanya dibuka kembali.
Sudah? Ya, buka matanya. Yang tadi ngantuk, jangan dilanjutin tidurnya. Karet yang elastis tadi sudah tertanam di alam bawah sadar teman-teman. Sekarang sudah dapat bayangannya karet elastis itu seperti apa? Tutup mata sekali lagi. Sebelum tutup mata, bayangkan badan teman-teman adalah karet gelang tersebut. Siap? 1, 2, 3. Tutup matanya. Teman-teman adalah sebuah karet yang sangat elastis. Mau diputar seberapa kali pun masih sangat elastis. Jika sudah, silahkan dibuka matanya. Oke, tangan ke depan kembali selurus dengan mata. Sekarang putar dengan cara yang sama seperti tadi, sejauh mungkin. Sejauh mungkin, putar secara dalam-dalam. Tepuk tangan jika putarannya melebihi putaran yang pertama. Silahkan duduk kembali. Gimana rasanya menjadi manusia karet? Manusia elastis? Elastis atau lentur? Saya mau nih jujur, bener-bener ngerasain aja kelihatan enggak? Ngerasain enggak? Kok beda dari pertama mutar? Setelah diberikan sugesti badan ini menjadi sebuah karet, kok bisa lebih jauh lagi? Ada yang paham seperti apa mekanismenya? Atau sekedar wow saja? Wow-nya ini kita apresiasi kepada kemampuan teman-teman berimajinasi memfokuskan diri akan sebuah benda namanya karet ini. Baik, selanjutnya kita akan sedikit bercakap-cakap. Iya. Selamat siang. Oh, Didit, ada cewek cantik nih. Kadang takut kalau di deket om-om. Tepuk tangan dong untuk MC kita pada siang hari ini. dan tepuk tangan juga yang lebih meriah lagi buat Om Didi, karena saya mau iPhone juga. Timnya masih iPhone. Oke, baik. Ya. Nah, sekarang Om, tadi kan di sesi pertama di pagi tadi, ayah, ibu, kakak, adik di sini udah nulis pertanyaan nih Om. Oh, pertanyaan. Jadi sekarang tugas Om Didit adalah menjawab beberapa pertanyaan dari audiens kita pada siang hari ini. Wow, luar biasa. Betul sekali Om Didit, dan pertanyaan. Nah, ini udah ada box question ya. Boleh nah, kita pilih. bisa dipilih. Nah, Tadi kita disuruh tanya apa aja, Pak? pilih dulu Om, karena kalau misalkan dibacakan semua Om, dari 400 audiens bertanya, wah, nggak kelar kita Om. Ya, Jadi kita pilih beberapa pertanyaan yang bisa Om Didit jawab. Oke, gitu. baik. Nah, Baik, kita ini sudah acak ya. ada. Saya Oke, cabut salah satu. Oh, jadi namanya secara acak gitu ya dalam sini? Iya Iya. benar, acak Om. namanya Noprita. Oke. Pertanyaannya, penasaran? Yang mana Kak Noprita? Noprita ya namanya. Pertanyaannya, apakah saya bisa menjadi motivator yang handal? Oke. Gimana tuh Om? Tepuk tangan. Berikan tepuk tangan yang Berita meriah. dulu. Ibunya berada di tengah sini, betul. Ya. Apakah saya bisa menjadi seorang motivator handal? Saya kalau ditanya pertanyaan kayak gini nih, sama kayak seorang yang begitu ambisius terhadap masa depannya, dia ngomong, "Pak, apakah nanti saya bisa jadi astronot?" Jawabannya adalah, jawaban kita sebagai orang dewasa itu sebenarnya bukan sekedar, ya kamu bisa, kamu pasti bisa. Nggak mesti seperti itu, nggak selalu seperti itu. Saya lebih senang mengajak mikir dengan cara seperti ini. Apakah Ibu Noprita bisa memproyeksikan dirinya menjadi seorang motivator handal? Bisa membayangkan 2-3 tahun ke depan lagi saya itu berbicara penuh power, penuh semangat, bisa memotivasi banyak orang. Apakah bisa? Berarti bisa, jawabannya jawab sudah. Baik. Tepuk tangan buat Kak Noprita. Luar biasa. Om, Ya. ini ada pertanyaan kedua nih Om. Oke. Dari Ira Z. Pertanyaan pertama,
Bagaimana cara mengatasi grogi saat di panggung atau di depan orang banyak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kuliah di Kansa, apa saja yang kita dapatkan dalam pembelajaran? Silakan. Baik. Pertanyaan pertamanya adalah apakah kita bisa mengatasi grogi? Mana tadi? Yang tanya Bagaimana? siapa Bagaimana namanya? Siapa cara? namanya? Ira Z. Oh, seorang wanita cantik sebelah sana. Berikan tepuk tangan yang meriah. Apakah saya bisa mengatasi grogi dan saat berada di atas panggung? Panggungnya tidak terbentuk dari sebuah kata yang namanya grogi, jadi nggak bisa diatasi. Tapi apakah kita bisa menghandle rasa grogi saat sudah berada di panggung? Sudah bisa, pasti bisa. Sudah pasti bisa. Gimana caranya? Nah, ini ada banyak cara. Bunda apa? Kakak atau Dona? Oma Ira ini sudah seberapa sering menghandle rasa takutnya? Ada kawan ngajakin bisnis, tapi banyak resikonya. Oh, saya mah pebisnis, resiko mah gak masalah. Memang takut akan resiko itu biasa saja, tapi saya berani. Sama. Ada acara nih minggu depan, siap gak jadi pembicara? Oh, rasa malu itu pasti resikonya, rasa takut itu sudah pasti ada, tapi saya berani hadapi. Saat nanti grogi saat berada di atas panggung, sudah hal yang berbeda lagi pastinya, ya kan? Skenario yang biasa sering terjadi adalah saat sudah berada di panggung, betul? Betul. Makanya di Kansa itu nanti kita belajar persiapan demi persiapan. Ada plan A dan plan B sampai plan Z. Jika hal ini yang sudah kita rancang tidak terjadi, kita masih punya rencana lain. Kita masih punya pelampung yang lain. Dan akhirnya rasa atau pikiran kita itu terfokus pada pelampung selanjutnya atau rencana yang sedang kita rancang selanjutnya, sehingga rasa grogi itu tidak terasa lagi, terabaikan. Saya membuka pembicaraan dengan pembukaan yang bagus, misalnya mukadimahnya lancar, bahasa Arab sampai bahasa Turki misalnya, tapi lupa bagian bahasa Turkinya. Saya langsung loncat kepada isinya, karena persiapan saya, plan B saya adalah isinya. Akhirnya saya tidak terfokus pada kesalahan saya terfokus pada plan B saya. Nah, itu salah satu tekniknya, tapi banyak teknik yang lain. Terkait grogi di atas panggung, tenang saja, kita akan sama-sama belajar nanti. Siap? Oke. Baik, Pertanyaan yang kedua untuk Obidin sekali lagi. Yang meriah. Pertanyaan kedua Pertanyaan kedua. sebentar ya. Belum. Sebenarnya pertanyaannya Satu lagi, sudah menjawab dua pertanyaan. kedua. Sudah menjawab dua pertanyaan sekaligus. Menangani rasa grogi saat berbicara di depan orang itu sudah kita pelajari sejak pertama, sejak semester fundamental, semester 1 sampai semester akhir nanti. Yang malah jadi lucu, jika masalah grogi ini masih pembahasan di semester public speaking, seharusnya enggak lagi. Karena sudah harus selesai di semester pertama dan kedua. Betul? Ya, itu yang akan kita pelajari nanti. Kurang lebih, insyaallah. Baik. Terjawab ya Bunda ya. Baik. Oke, terima kasih Om Didit. Silakan. Ada lagi nih Om, pertanyaan ketiga. Ini sedikit menarik nih. Namanya nggak ada, mudah-mudahan orangnya masih ada. Jadi begini pertanyaannya. Saya orang yang pemalu untuk berbicara di depan umum. Padahal sebenarnya saya sangat ingin mencoba berbicara di depan umum. Tetapi rasa ingin saya kalah dengan rasa malu dan takut saya untuk berbicara. Bagaimana cara saya untuk berani berbicara selain dengan modal berani dulu seperti yang sering dikatakan orang. Jadi modalnya hanya berani dulu nih Om, berani maju dulu nih. Jadi orangnya punya rasa malu. Iya betul. Punya rasa malu itu bagus. Yang sekarang kan banyak orang tak tahu malu. Dan sudah pernah berbicara di depan umum. Iya, modalnya hanya berani saja. Oh, dia malu tapi berani. Ada orangnya di sini? Silahkan angkat tangan. Ayo ngaku. Kayaknya malu angkat tangannya. Oh, berarti pas dengan pertanyaannya. Tapi berani bikin suratnya.
Oke, sebenarnya sudah paham. Kita tadi sudah paham tentang mekanisme rasa takut kan? Mekanisme rasa takut kita tadi sudah bahas ya. Rasa takut atau rasa grogi, rasa khawatir itu hanyalah alarm, bukan sebagai tanda bahwa hal yang kita takutkan itu terjadi. Masih semacam warning saja, semacam notifikasi saja. Jadi HP-nya ini bunyi notifikasinya. Rasa takut itu semacam notifikasi aja. Begitu kita buka HP-nya, entah ini pesan dari gebetan kita atau pesan dari pinjaman online, kita nggak tahu. Tapi yang terpenting adalah kita taklukkan dulu notifikasinya. Kita nggak takut. Notifikasi apa ini yang muncul? Rasa takut atau rasa sedang bersemangat? Jadi mekanisme rasa takut itu hanyalah alarm, tak lebih dari itu. Begitu kita sudah kuasai, begitu kita sudah rasakan, semuanya akan berlalu begitu saja. Kira-kira menjawab ya? Iya. Karena sudah punya modal, sudah pernah naik dan modalnya berani. Sudah cukup. Baik, terima kasih Om Didit. Berikan tepuk tangan yang meriah dan berikan tepuk tangan yang meriah lagi buat pertanyaan ini. Baik, silakan. Ada satu lagi nih Om, yang terakhir. Ya. Pertanyaan yang paling menarik. Apa tuh? Ini harus Om Didit jawab nih. Kayaknya Om Didit juga bingung nih mau jawabnya. Saya curiga ini. Iya. Namanya, aduh, mohon maaf ya kalau salah nih, terlalu indah Om. Oke. Tulisan dokter ya? M. Suhir. Sohir apa Suhir ya? Mohon maaf kalau salah ya Pak ya. Ada orangnya? Oh, Bapak, rupanya ada di depan kita. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah pernah jatuh di panggung? Waduh. Menjurus nggak Om di pertanyaan? Susah jawabnya, susah. Kalau ini pertanyaan dari seorang sutradara, saya akan jatuh sekarang juga nih. Saya jatuhkan diri saya, biar kejadian. Pernah jatuh di panggung, ya biasanya sih gini loh, uniknya itu saya tadi malam begitu sama teman-teman panitia melihat panggung, panggungnya keren. Nanti ngomong apa ya? Nanti bakal bacol dan lucu seperti apa ya? Yang kepikiran malah mau duduk di atas kursi terus jatuh gitu. Tapi kebayang sakitnya, bukan kebayang malunya, sakitnya aja tuh takut gitu loh. Jadi kalau untuk jatuh di panggung mah, alhamdulillah belum pernah. Tapi ya jangan sampai kasihan. Ya. Kasihan panggung orang ini udah cantik-cantik kita belum. Jadi belum pernah ya. Terjawab Bapak. Tepuk tangan yang Atau jangan-jangan bapaknya nih yang pernah jatuh di panggung, jangan-jangan bapaknya. Bisa jadi. Kalau jatuh dari panggung gimana tuh? Apalagi panggungnya tinggi. Ada Om. Biasa, tapi bukan orang-orang seperti kita. Biasa musisi-musisi yang terlalu bersemangat lah. Sekalian atraksi ya Om ya. Oke. Nah, udah nih Om. Udah 4 pertanyaan sudah dijawab oleh pembicara kita. Mungkin Sekali lagi terima kasih kepada Om Didit yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari audiens. Sekali lagi kita tepuk tangan dong untuk Om Didit. Mungkin Om Didit ada quote yang bikin para audiens terkesan supaya tetap teringat dengan Om Didit. Kira-kira apa nih terkait dengan materi? Power closing. Oh, kalau quote sih mikirlah. Quote itu semua quote saya hargai, tapi saya itu bukan orang yang begitu pandai membuat quote. Jadi saya itu kadang kepikiran gini aja. Kadang orang minta nasihat, setelah sekian banyak curhatnya minta nasihat. Saya ini gini-gini. Saya paling memberikan sebuah kalimat-kalimat yang membuat dia mikir lagi gitu. Contohnya seperti ini. Sabun, tahu sabun ya? Sifatnya kan membersihkan. Ya, benar? Betul. Pertanyaannya, jika sabun jatuh ke lantai, lantainya bersih atau sabunnya yang kotor? Atau lantainya yang bersih? Karena disabunin. Tapi intinya bukan itu. Quote-nya adalah mikirlah. Yang tak penting kayak tadi itu gak perlu dipikirin. Masih ada yang penting lagi untuk dipikirin. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah buat Om Didit. Oke. Baik, saya mau berterima kasih banyak pada teman-teman pada malam hari ini dan juga apresiasi tersebut tentunya pada jajaran dosen
para peneliti dan juga pendiri kampus karya anak bangsa Kampus Muncul. Saya akhiri sesi saya pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong buat Om Didi. Iya. Bagaimana? Masih semangat? Masih semangat? Coba saya tes suaranya. Yang sebelah kanan saya. Apa kabar? Kan udah lupa. Udah mulai lupa. Yang sebelah kanan apa kabar? Wah, udah lupa nih Kang, udah lupa tadi. Iya, Kayaknya kita sapa dengan lebih semangat lagi ya Kang. Iya, iya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Iya. Ternyata kalau saya yang nyapa karena sendiri mungkin feel-nya kurang dapat. Jadi kita harus sama-sama terus misalnya. Emang harus berdua terus Iya, kayaknya. betul Gak bisa sekali. dipisahkan ya kan? Baik, silakan Neng Wulan. Kan tadi dari materi Om Didit ada kutipan atau quote yang menarik nih kan? Betul sekali. Yang terngiang-ngiang gitu. Iya. Nah, salah satunya yaitu kan ketakutan tidak untuk dirasakan, Betul. Lalu tapi ketakutan untuk dilawan. luar biasa. Berikan tepuk tangan lagi yang meriah dong. Kang, Ya. tadi kita udah saksikan nih penampilan yang sangat luar biasa dari pembicara kedua kita. Iya. Nah, sebelumnya nih Kang, saya mau kasih informasi sedikit nih Kang. Tadi di pagi tadi ya, di sesi pertama tadi ada diinformasikan bahwasannya di kampus Karya Anak Bangsa Public Speaking School Kepri ada yang namanya Mapala. Ada juga yang namanya Kansa Premier. Iya. Nah, bukan cuma itu aja loh Kang ternyata. Ya. Apa tuh? Ada lagi yang namanya Forbis Kansa. Apa tuh sih Forbis? Forbis Kansa gitu ya? Forbis adalah Forum Bisnis Kampus Karya Anak Bangsa. Tepuk tangan dong. Nah, Forbis ini mempunyai tujuan yaitu apa Kang? Salah satunya adalah untuk mendongkrak ekonomi kreatif, khususnya untuk keluarga besar Kampus Karya Anak betul Bangsa. sekali. Tepuk tangan dong yang sebentar lagi menjadi keluarga besar Karya Anak Bangsa. Saya kasih disclaimer sedikit nih Kang. Betul di Forbis ini. Kayaknya mic-nya grogi dipegang saya ya. Baru mic aja udah grogi gitu. Aduh. Nah, saya kasih disclaimer sedikit bahwa di Forum Bisnis Kansa ini telah membangun fondasi relasinya sejak tahun 2014, tepat 1 tahun setelah berdirinya Kampus Karya Anak Bangsa Public Speaking School Kepri. Nah, dan sampai detik ini sudah lebih dari 100 unit usaha yang kolaborasi oleh Forbis bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Nah, jadi bagi ayah bunda yang nantinya berkuliah di Kampus Karya Anak Bangsa, itu menjadi peluang besar untuk lebih mengembangkan lagi bisnisnya dan mencari rekanan bisnis yang lebih besar lagi. Betul sekali Pak. Bulan. Dan juga ya, Bentar Kang, hari ini Kang, ya. kita juga kedatangan Ketua Forum Bisnis Kansa. Iya, beliau. Nah, di sini sudah ada Bunda Zaitun dari alumni Angkatan 2 Kampus Karya Anak Bangsa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan dong untuk Bunda Zaitun. Nah, Neng, selain Mapala Kansa, Ya, terus Kansa Premier, lagi Forbis Kansa, Benar. masih ada lagi yang belum Apalagi kita Kang? sebutkan. Ya ampun, apalagi? Nah, kita ini mempunyai satu unit kegiatan sosial yang namanya Kansa Peduli nih. Wow, apa tuh Kang maksudnya Kang? Nah, Kansa Peduli. alhamdulillah di tahun 2018 ketika bencana di Lombok, tim Kansa Peduli alhamdulillah bisa langsung turun untuk ke sana, yaitu Kansa Peduli ini berbeda dengan komunitas-komunitas lain yang mungkin hanya menyumbangkan sedikit rezekinya, tapi Kansa Peduli ini lebih ke treatment trauma healing, yaitu untuk treatment orang-orang yang telah kehilangan orang tuanya,
ibunya, anaknya untuk di treatment agar semangat kembali lagi ya. Dan alhamdulillah untuk di kemarin-kemarin ini bencana Lumajang, ada yang pernah lihat di lampu-lampu merah ketika ada dibentangkan kaca peduli, ada yang pernah lihat? Nah, mudah-mudahan ayah bunda semuanya yang telah menyumbangkan, menyisihkan sedikit rezekinya menjadi amal